Ayo Kak Nathan, kita hampiri Des. Des, kamu sedang apa? Aku lagi nugas nih Kak. Nugas apa Des? Ini hari Minggu, saatnya sekolah Minggu. Ada tugas sekolah dikumpulin besok Kak. Des, ini sudah jam 7. Ayo tutup laptopnya. Iya. Adik-adik sudah pada semangat itu nunggu kamu. Oh iya, oke. Ayo tutup dulu. Sekolah minggu dulu. Nah, tuh, Oh dia. iya. Ella udah siap. Halo Ella. Oh iya, ada Gaby sama Kayla. Ada Selo. Ada Morla. Halo Morla. Ada Alfon. Oh, ada Lexio, Vano sama Tiara. Halo. Ada juga Nindi dan Tian. Halo. Ada Orin dan Sima. Hai. Ada Asa sama Arel juga. Wow, ada Nunsi. Halo Nunsi. Ada Ruth dan Mima. Hai. Ada Gian sama Feodora. Wah, ada juga Nio, Kesan, Lila, dan Kakung Uti. Halo, wah ramen ini ya. Iya, rame banget sama keluarga. Ada Sani juga. Hai Sani. Ada Mimo. Tuh Mimo. Halo Mimo. Halo Mimo. Hai Wah, semuanya. sepertinya hari Minggu kali ini rame ya sekolah minggunya ya. Wah, semangat lagi. Udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, udah pada siap buat ibadah. Iya. Teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan Aku Diberkati. Ayo bangkit berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dan pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Adik-adik semangat banget Semangat kayaknya. banget. Kita jadi lebih semangat lagi nih Iya, buat betul. sekolah minggu hari ini. Iya, adik-adik boleh dipersilakan diri kembali. Nah, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Kakak akan pimpin, diikutin ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau telah Jagai tidur kami. tidur kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Berkatilah Tuhan. Berkatilah Tuhan. Amin. Amin. Wah. Kak Dias, Iya. ngomong-ngomong, tadi tuh kamu lagi sibuk ngapain sih? Oh, Kak Dias tadi lagi sibuk itu Kak, cari-cari eksperimen. Eksperimen tentang apa sih? Yang itu loh Kak, yang pelangi-pelangi. Oh, bikin pelangi dalam gelas. Iya betul. Kamu udah tahu belum caranya? Belum Kak. Sini aku ajarin. Oh iya boleh. Oke, kita siapin dulu ya alat-alatnya ya. Iya. Tunggu ya adik-adik, kita akan siapin alat-alatnya. Celing. Kita udah siap nih ya. Nah, kita menggunakan jas lab supaya baju kita tidak kotor. Betul. Kalian juga bisa menggunakan celemek yang ada di dapur, ya. Jadi, bahan-bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah sabun cuci piring, minyak goreng, Pewarna makanan, 1 gelas air dan sendok. Oke, langkah pertama, teteskan pewarna makanan sebanyak 3 tetes ke dalam gelas yang berisi air.
1, 2, 3. Aduk ya kakak, hingga warnanya berubah menjadi merah. Nah, kalian bisa juga menggunakan warna lain, tidak harus merah. Oke? Langkah kedua. Langkah kedua, tuangkan sabun cuci piring ke dalam gelas yang telah disiapkan. Nah, tuangkan secukupnya. Coba ditunjukkan Kak Deas seberapa. Ini aja Kak. Nah, coba segini adik-adik. Langkah ketiga. Nah, langkah ketiga adalah tuangkan air ke dalam gelas. Nah, adik-adik, kalian harus menggunakan sendok supaya air yang dari gelas ini mengalir melalui dinding-dinding gelas yang ini. Baik, kita tuangkan pelan-pelan ya adik-adik. Nah, coba ditunjukkan Kak Deas. Oke, jangan dicampur ya adik-adik. Kemudian yang terakhir, tuangkan minyak goreng ke dalam gelas. Sekali lagi, gunakan sendok supaya minyak goreng mengalir melalui dinding gelas. Nah adik-adik, langkah-langkah tadi jangan diacak ya, harus urut sesuai perintah kakak-kakak. Ini dia hasilnya, pelangi dalam gelas. Nah, sekarang giliran adik-adik membuatnya di rumah. Nah, nanti akan dipilih 5 adik-adik yang beruntung dan akan diumumkan pada sekolah minggu depan. Oh ya, jangan lupa selfie dengan pelanginya ya, kita tunggu. Nah, seru banget ya eksperimen tadi. Nah Kak Dias, tolong jelasin dong, apa sih makna dari pelangi di dalam gelas tadi? Jadi Kak Petra, makna dari 3 warna pelangi yang ada di dalam gelas tadi, kan itu 3 warnanya nggak bisa nyampur tuh Kak, nggak bisa bareng. Nah itu kayak kita sekarang ini Kak, di pandemi corona ini mungkin saat ini kita nggak bisa bareng-bareng, tapi kita tuh bisa saling dukung satu sama lain sehingga tetap memunculkan warna. Gitu Kak. Wah, dalam sekali ya maknanya Kak Dias ya. Iya betul. Padahal hanya dari bahan-bahan yang sederhana kita bisa mewujudkan eksperimen yang luar biasa. Yes, betul. Oke. Sekarang Kak Petra, kita mau kembali memuji Tuhan untuk mempersiapkan firman Tuhan. Kita mau kembali bangkit berdiri, kita mau menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ayo semua bangkit berdiri lagi. Firman Tuhan yang dipimpin oleh Pak Pendeta Seno. Kepada Pak Pendeta Seno. Pak Seno. Halo, salam semuanya anak-anak. Pak Seno tampil beda sekarang. Tapi sebelumnya terima kasih dulu dong sama kakak-kakak kita. Kakak-kakak PND. Terima kasih kakak-kakak PND. Apa itu PND, Pak? Petra, Nathan, dan Deas. Sembari Pak Seno menjelaskan firman Tuhan,
melihat dari depan, mendengarkan dari depan Pak Oh Seno. boleh, silahkan ya, sambil minum es teh di situ ya, sambil makan, Silakan, silahkan. Pak Seno. Terima kasih. Anak-anak semua, Pak Seno pakai baju olahraga ya, dengan celana training, dengan kaos, karena Pak Seno suka berolahraga. Harapannya anak-anak juga senang berolahraga. Di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa olahraga keluar, ya. Kita olahraga di rumah saja, ya. Oke, karena kita berolahraga di rumah saja, kita pakai alat-alat yang ada di rumah, ya. Kita gunakan, kita optimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam rumah. Pak Seno punya contoh ini ya. Tutup dulu. Ini bau. Tadi habis dipakai ya. Nah, ini di rumahmu ada apa? Pinjam mangkoknya mamahmu ya. Taruh sini. Ada bekas kuki ya, taruh sini. Pak Seno tadi pinjam tali pramuka. Ada yang punya tali pramuka? Taruh sini ya. Pak Seno tadi cari-cari nemu payung ya, taruh sini. Ada lagi di rumah, pasti kalian sudah mulai punya hand sanitizer ya. Taruh sini. Ini cuma contoh ya, cuma contoh. Apa aja bisa kalian pakai. Kalau apa? Kalau kalian mau olahraga di rumah ya. Nih taruh sini dulu ya, ini bau nih. Ini lari-lari kecil saja di dalam rumah sambil memindahkan barang-barang ini ya. Nanti Pak Seno akan lari dari sini ke sana ya, memindahkan barang-barang ini. Ya, oke. Ambil acak yang mana? Lari kecil ke sini ya. Balik lagi, ambil yang ini. Sekarang ganti gaya. Ganti gaya. Lari kepiting. Iya. Ganti gaya. Sekarang ambil yang ini. Lutut. Kenakan ke bagian pantat. Ya. Ya, lari-lari kecil di dalam rumah. Taruh sini gaya yang sama. Jangan lupa sambil ketawa. Yang ini juga. Ya. Lari menjangan. Oke, lari kijang. Yang ini santai lah ya, yang terakhir ya. Kuki, lari siput. Lari siput. Aduh capek. Ini olahraga di dalam rumah sederhana. Kenapa Pak Seno bisa punya banyak gaya lari? Ya, karena Pak Seno suka olahraga, suka nonton acara-acara olahraga. Duduk dulu lah. Sehingga punya banyak gambaran tentang olahraga kecil di dalam rumah. Kalau Pak Seno bisa cerita sambil praktek, itu karena Pak Seno melakukan olahraga secara rutin, mengikuti informasi-informasi, sehingga tahu dan bisa mempraktekkan. Nah adik-adik, tema kita saat ini adalah bersaksi tentang karya Allah yang besar. Kalau kita mau bersaksi tentang karya Allah yang besar, mirip-mirip tadi waktu Pak Seno cerita tentang olahraga sambil lari-lari tadi. Kita harus tahu semua karya Allah sehingga kita bisa bersaksi, menceritakan karya Allah yang besar. Sebelumnya, buka Alkitabmu ya. Siapkan Alkitabmu dari Injil Yohanes pasal 14 ya. Coba ambil Alkitabmu, buka Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Pak Seno akan baca ayat yang ke 11, ayat 12 dan 13. Injil Yohanes pasal 14 ayat 11, 12, 13. Percayalah kepadaku
bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Puji nama Tuhan. Luar biasa sabda Tuhan saat ini. Kita diingatkan untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang begitu besar, yang sesungguhnya adalah pekerjaan Allah Bapa sendiri. Adik-adik ingat? Pekerjaan Allah Bapa mula-mula apa? Pekerjaan Allah Bapa mula-mula menciptakan dunia dengan segala isinya. Pekerjaan Bapa mula-mula menciptakan dunia dengan segala isinya. Satu saja. Hari pertama, Allah Bapa menciptakan apa? Tuhan Allah pada hari yang pertama menciptakan terang. Maka terang itu jadi. Itulah hari pertama. Sekarang tugas kita adalah menceritakan pekerjaan Allah. Ini contoh saja ya, yang menciptakan terang sembari melakukan hidup di dalam terang. Sama seperti Pak Seno tadi, cerita tentang macam-macam gaya lari sembari Pak Seno praktekkan gaya-gaya lari itu. Pak Seno menceritakan itu, anak-anak bisa mencontoh itu. Sekarang pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam terang kita ceritakan. Penciptaan di hari pertama terang dan hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang yang dilakukan adalah pekerjaan yang dilihat banyak orang. Kalau dilihat banyak orang, maka kita harus menyampaikan, menunjukkan, mewujudkan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang berkualitas, pekerjaan penuh kejujuran, tidak tipu-tipu, tidak sembunyi-sembunyi, karena pekerjaan terang dilihat oleh banyak orang. Ada enggak pencuri yang pengen ketahuan banyak orang? Ada enggak pencuri yang pengen dilihat banyak orang? Tidak, maka mereka bekerja di dalam gelap. Maka mereka tidak bekerja dengan kejujuran. Maka mereka bekerja ketika semua orang terlena. Mereka tidak mau dilihat oleh banyak orang. Mereka akan sembunyi-sembunyi. Tapi kamu anak terang. Tetapi kalian anak terang. Ceritakanlah karya Allah yang besar. Pekerjaan-pekerjaan Bapa yang besar di dalam hidupmu. Karena engkau anak terang. Kerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Yang dari sekolah, yang dari gurumu itu, cobalah sebisa mungkin kerjakan sendiri. Baru nanti kalau tidak bisa, kamu minta tolong sama gurumu yang ada di rumah itu. Ya, siapa gurumu yang ada di rumah? Mamahmu, ya, papahmu, eyang kakung, eyang uti, opa, omah, ya. Kamu boleh tanya. Tetapi sebelum itu, lakukan sebisa-bisa sendiri. Lakukan sebisa-bisa dengan penuh kejujuran. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian adalah anak-anak terang. Sebab kalian sedang menceritakan pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam terang. Nah, itu contoh ya, anak-anak ya. Pekerjaan Tuhan tadi adalah pekerjaan di dalam terang. Nah, kalau kita melihat teks bacaan kita tadi, Injil Yohanes pasal 14, ayat 11,
ayat 12 dan 13, Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan besar, mempersiapkan pekerjaan besar, yaitu mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang mau mengikutnya dengan setia. Nah, ini pekerjaan besar yang sedang Tuhan kerjakan. Kamu mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan enggak? Kalian mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar? Pak Seno mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Pak Seno mengundang anak-anak semua untuk masuk dan ikut dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Kita akan terus menceritakan sembari kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus senang menolong orang lain, kita ceritakan sembari kita menolong orang lain. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang lain, kalau Tuhan Yesus mendoakan musuhnya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Dan dengan begitu, kita sedang menceritakan karya besar Allah di dalam kehidupan. Selamat menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya Allah yang begitu besar. Selamat memberitakan kisah-kisah ajaib Tuhan di dalam hidup dan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita bersyukur di dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberkati kami melalui sabda kebenaran firman. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan, di depan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Amin. Saya panggil PND. Mari Kak Petra, Kak Nathan, dan Kak Dia, silakan bersama-sama dengan Pak Seno di sini. Terima kasih Pak Seno. Ya, sama-sama. Atas firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur dalam persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu, dilipat yang rapi ya. Dan untuk mempersiapkan mengiringi persembahan kita mau pujikan Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, sesaat ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, sesaat ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita sudah selesai persembahan. Sekarang tiba saatnya kita berdoa syafaat. Nah, nanti doa syafaat bangsa dan negara akan dipimpin oleh Kak Petra. Lalu sekolah dan orang tua akan dipimpin oleh Kak Dias. Pak Seno akan mendoakan gereja dan sekolah minggu, dan Kak Nathan akan mendoakan persembahan dan penutup. Baik, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau telah memberi Engkau telah memberi berkat yang melimpah berkat yang melimpah dalam hidup kami. dalam hidup kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, berkatilah negara kami, Berkatilah negara kami,
supaya negara kami cepat pulih, supaya negara kami cepat pulih, dan semua kembali normal. dan semua kembali normal. Kami serahkan negara kami ya Tuhan, Kami serahkan negara kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau berdoa untuk sekolah kami. untuk sekolah kami. Walaupun saat ini Tuhan, Walaupun saat ini Tuhan, kami tidak bisa kami tidak bisa bersekolah secara langsung, namun berkati kami Tuhan, namun berkati kami Tuhan, agar kami dapat tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Kami mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Berkatilah para pendeta beserta dengan keluarga mereka. Berkatilah majelis gereja beserta keluarga mereka. Berkatilah pelayan-pelayan Tuhan beserta keluarga mereka. Berkatilah juga aktivitas ibadah sekolah minggu yang kami lakukan pada saat ini. Berkatilah guru-guru sekolah minggu serta keluarga mereka, masa depan, pengharapan yang ada pada mereka. Berkati juga teman-teman sekolah minggu kami, agar terus setia beribadah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami supaya berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, hari ini kami sudah selesai di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau sediakan pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau mau memberkati kami agar kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk pengakuan iman rasuli. Ayo bangkit berdiri. Untuk memperbarui iman kita, mari kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
sekarang saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Bukalah telapak tangan kalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus akan terus-menerus menyertai anak-anak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Seno atas firman-Nya. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Yeay. Nah, kita ada beberapa pengumuman nih, teman-teman. Yang pertama, jangan lupa untuk tetap datang ke sekolah minggu depan ya. Ya, betul. Dan jangan lupa lakukan eksperimen yang tadi kita contohin, oke? Untuk menutup sekolah minggu pada kali ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Apa Kak Dias? Kita mau menyanyikan lagu Usai Sekolah Minggu. Mari teman-teman. Usai sekolah minggu. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, 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 salam. Sampai minggu depan. Nah, untuk adik-adik yang sudah membuat eksperimen pelangi dalam gelas, jangan lupa untuk memposting di Instagram @gkjgondokusuman.id dan menggunakan hashtag di bawah ini. Kalian juga bisa kirimkan foto dan video kalian ke guru-guru sekolah minggu kalian yang kalian kenal. Ini contoh fotonya. Nah, udah pada subscribe belum sih? Iya nih. Udah pada subscribe belum? Kayaknya belum, ngaku. Oke, jangan lupa subscribe, Like. Komen. sebanyak mungkin. Yeay. Ajak teman-temannya juga ya untuk nonton sekolah minggu depan. Dadah. Dadah.